Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di kesempatan sore hari ini untuk bersama-sama melihat dari progres capaian maupun progres aktivitas yang terus dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, tentunya selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu ya. Semoga saja kita semua selalu dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya, di sore hari ini pada tanggal 27 Desember 2021 kita akan bersama-sama untuk melihat ya situasi dan kondisi di sore hari ini pasca diguyur hujan tentunya, untuk melihat dari kesiapan sirkuit Mandalika kita. Ya, tentunya kita akan upload full lintasan buat kalian semua, dan kita awali video kita dari pintu masuk sebelah barat seperti yang kita perhatikan di sini ya. Untuk sisi area parkir sudah sip sekali. Untuk modelnya cukup unik ya untuk parkir area yang berada di sisi sebelah barat. Ya, di sini kita akan lanjut untuk melihat di jalur pintu masuk sebelah barat seperti yang kita perhatikan. Untuk pengerjaan di bagian trotoar maupun di bagian jalur ini sendiri sudah terkoneksi dengan sempurna. Tinggal pengerjaan lanjutan yaitu perapian atau penambahan di bagian tanaman ya, sejenis bunga dan lain-lain di bagian sisi kiri maupun di bagian sisi kanannya supaya terlihat lebih indah tentunya. Ya, di sini kita sudah berada di pintu masuk atau logo yang berada di sisi barat ya. Dan kita langsung saja menuju ke bagian tribun yang berada di tikungan ke-15 menuju ke-16 seperti yang kita perhatikan di sini. Genangan air banyak sekali terlihat ya. Seperti yang kita ketahui di sini dihamparkan lapisan agregat. Nah, seperti ini ya. Nanti modelnya seperti di depan landmark Pertamina itu. Jadi kalau sudah dihamparkan seperti ini maka tidak becek kembali ya. Kita lihat saja kemungkinan nantinya ya akan dihamparkan keseluruhan untuk pondasi dasar di bagian bawah tribun tersebut. Setelah itu akan dilakukan untuk pengerjaan lanjutan yaitu di bagian pemasangan untuk tribun itu sendiri ya. Ya, di sini kita pantau di sore hari dan seperti inilah kondisinya. Seperti yang kita perhatikan juga untuk di bagian ground yang ada di tikungan ke-16 menuju ke-17 ini sudah dilakukan pemadatan maupun penghamparan. Tinggal di depan ini ya menuju ke gardu PLN akan dilanjutkan untuk pemerataan di bagian permukaannya. Setelah itu akan dihamparkan oleh lapisan agregat secara keseluruhan ya, bentuk kerikil tersebut ya, supaya tidak becek kembali di bagian lapisan permukaan dasar untuk penempatan tribun maupun di bagian permukaan yang ada di sini. Ya, seperti yang kita perhatikan di segala sektor, baik di bagian PLN pun terus dilakukan pembenahan ya, menyambut dari ajang balapan MotoGP tahun 2022 mendatang. Ya, seperti yang kita ketahui juga, Menteri Komunikasi dan Informasi ya, Johnny J. Plate menyiapkan infrastruktur untuk menunjang penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada Maret 2022 mendatang. Pihaknya telah mendiskusikan ya penguatan infrastruktur tersebut agar penyelenggaraan baik secara teknis untuk MotoGP-nya sendiri ya, termasuk pembenahan spektrum frekuensi radio yang masih dibutuhkan. Jelas Johnny ya melalui keterangan tertulis Senin ini ya 27 Desember ini. Ya, spektrum frekuensi bakal ditambah untuk menunjang pegelaran ya untuk pertandingan tersebut. Kementerian Kominfo juga menyediakan dukungan infrastruktur ya digital melalui jaringan tulang punggung telekomunikasi kabel serat optik. Johnny mengatakan dukungan itu penting untuk menopang transmisi data dari Mandalika ke berbagai daerah di Indonesia dan dunia. Bahkan menurut dia, jaringan tulang punggung itu juga menyempurnakan layanan telekomunikasi seluler. Ya, kami sudah mendiskusikan bagaimana untuk melengkapi agar penyediaan bandwidth BTS atau Base Transceiver Station tentunya ya dari operator seluler yang lebih baik. Dan di sana kebetulan ada dua operator yang besar untuk beroperasi di Mandalika, yaitu Telkomsel dan XL, ujar Johnny. Ya, telah kami lakukan untuk rapat dengan operator seluler untuk memastikan layanan telekomunikasi pada MotoGP Mandalika di tahun 2022 mendatang. Ya, harapan kita bersama ya, secara multifilar efek bagi ekonomi masyarakat di lingkungan dan penyelenggaraan MotoGP itu tersebut.
Termasuk bagi penyelenggaraan ya homestay dibutuhkan juga untuk tambahan kualitas layanan dari telekomunikasi untuk masyarakat jelasnya. Menteri Johnny G. Plate menyatakan pihaknya juga sedang mendiskusikan letak koordinat untuk desa mana sajakah ya di Mandalika yang perlu penguatan sinyal sehingga penguatan layanan telekomunikasi lebih tepat sasaran. Ya, untuk persiapan di segala sektor, baik di jaringan telekomunikasi semuanya terus dilakukan untuk penataan maupun di bagian infrastruktur ya, yang akan menjadi salah satu penunjang untuk kelancaran dari pegelaran MotoGP musim depan. Oke, di sini kita lanjut untuk melihat di bagian tribun seperti yang kita perhatikan bersama-sama ya untuk pengerjaan lanjutan di bagian VIP Village atau Deluxe Class yang berada di sini. Seperti yang kita lihat bersama-sama ya, pengecoran terus berlanjut. Walaupun tadi sempat diguyur hujan tapi sudah berhenti sekarang ya. Kita pantau bersama-sama di sini. Nah, ini pengecoran sudah cukup panjang kalau kita perhatikan. Dari sisi kiri ini akan terus menuju ke tikungan pertama. Ya, modelnya supaya nantinya para penonton bisa nyaman, aman, terkendali ya ketika menonton di bagian tribun eksklusif ini tentunya. Ya, seperti inilah kondisinya ya, para pekerja terus melakukan aktivitas mereka untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang terus dikerjakan tentunya ya, untuk segera dibangun di bagian tribun yang berada di sisi sebelah luar maupun di bagian tribun zona depan pedok ya, atau di bagian sebelah kanan trek lurus terus dilakukan pemerataan di bagian lapisan permukaan terlebih dahulu. Setelah itu akan dihamparkan oleh lapisan-lapisan yang sudah ditentukan. Kita akan terus sama-sama pantau bersama. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat situasi dan kondisi pada sore hari ini pasca diguyur hujan tadi lebat sekali ya. Dan di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk pengerjaan lanjutan di bagian tikungan pertama masih terus dilakukan untuk perawatan di bagian permukaan yang kita lihat di sana ya. Terus dilakukan dan hasilnya bisa dibilang bagus sekali ya. Nantinya akan dibersihkan lanjutan. Saat ini masih terlihat ada perbedaan warna karena memang masih baru ya. Nanti kalau sudah 1 bulan ke depan maka akan terlihat sama. Apalagi setelah dibersihkan akan terlihat sangat mantap sekali. Tenang saja. Ya, untuk pengerjaan tersebut dilakukan oleh para ahli yang sudah berpengalaman ya, yang sudah tahu gimana caranya supaya tidak bumpy dan tidak licin ya. Karena material yang digunakan tentunya sudah diuji terlebih dahulu. Ya, di sore hari ini kita akan bersama-sama untuk upload full lintasan. Begitu juga untuk bagian zona tengah kita akan lihat bersama-sama juga ya. Untuk di bagian drainase yang berada di tengah tersebut, seperti yang kita ketahui untuk sistem drainase yang berada di tengah luar sirkuit juga sudah tersambung secara sempurna. Jadi untuk aliran air semuanya lancar, aman, terkendali. Ya, kita bisa melihat di sini tikungan ketiga menuju keempat, di mana di sini terdapat long lap penalty ya. Nantinya lanjutan di bagian tersebut ya, tertentu di sini maksud kita supaya terlihat lebih siap untuk MotoGP 2022. Dan di sini kita akan langsung menuju ke bagian jalur tengah seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk trotoar sisi sebelah kiri dan kanan. Bisa dilihat ya, motifnya cukup unik tentunya. Nah, di bagian drainase yang berada di sini airnya sudah mengalir dengan lancar ya, semuanya menuju ke tikungan ke-13. Ya, di sini kita lanjut kembali. Ini merupakan jalur menuju ke tunnel pertama. Ini akan dilakukan pengaspalan nantinya ya. Bisa kita lihat kondisi di sore hari ini. Ya, ini jalur ini akan terhubung langsung menuju ke bagian zona tengah tersebut. Ya, begitu juga untuk pengerjaan lanjutan di bagian sisi sebelah kanan yang ada di depan pedok tersebut. Masih terus dilakukan pemerataan di bagian lapisan dasarnya. Ya, di sini terlihat untuk alat berat masih melakukan aktivitas di sore hari ini seperti yang kita perhatikan di sini. Nah, ini dia ya. Jadi untuk lapisan permukaannya dipertinggikan sedikit sebelum dihamparkan untuk lapisan agregat nantinya dan akan dilanjutkan untuk pengecoran supaya semuanya siap di bagian permukaan yang ada di tribun sisi sebelah kanan ini. Ya, untuk alat grader masih terus melakukan pemerataan di sini.
Ya ketika hujan seperti ini tentunya lebih baik ya, akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Karena langsung padat ya, setelah dilakukan penghamparan seperti ini dilakukan pemadatan, maka hasilnya sangat maksimal. Tidak perlu dilakukan untuk penyiraman karena sudah disirami oleh air hujan yang turun pada sore hari ini. Luar biasa. Ya tentunya kita akan terus bersama-sama untuk memantau dari kondisi yang ada di sirkuit kebanggaan kita bersama. Tentunya di bagian trek lintasan semuanya oke, di bagian sistem drainase sisi sebelah kiri dan kanan, baik di bagian drainase horizontal, Recipic High Cap maupun Pacific Super 100 yang berada di sisi trek, semuanya aman terkendali. Hanya untuk saat ini difokuskan yaitu pengerjaan di bagian tribun yang terus akan dilakukan supaya semuanya siap untuk menyambut dari balapan tersebut. Dan di sini kita lanjut untuk menuju ke bagian zona tengah ya, seperti yang kita lihat di sana. Ya, untuk rumah-rumah warga tentunya juga akan dilakukan penyelesaian ya, permasalahan yang masih ada tentunya. Di beberapa titik masih terlihat rumah-rumah warga di sisi sebelah barat ini ya, untuk rumah warga di sini. Tapi beberapa bagian sudah terlihat pindah atau bongkar secara mandiri. Kita coba lihat bersama-sama di bagian tengah ini. Ya, seperti inilah kondisinya di bagian zona tengah yang ada ya, bisa kita pantau bersama-sama. Nah, ini untuk beberapa rumah yang ada di sini sudah melakukan bongkar mandiri. Tentunya pohon kelapa tersebut digunakan juga nantinya untuk bahan-bahan yang akan dibangun di bagian rumah-rumah yang mau mereka buat di sisi sebelah utara sana atau di bagian sebelah barat di luar sirkuit nantinya. Oke, di sini kita kembali ke trek lintasan untuk melihat situasi dan kondisi pasca diguyur hujan. Kita akan lihat di bagian trek lintasan apakah ada genangan di bagian sisi kiri maupun kanannya. Coba akan kita perhatikan bersama-sama. Ya, untuk di bagian rumput bagus sekali ya. Semuanya tumbuh dengan cepat sekali kalau kita lihat. Karena ini musim hujan. Jadi untuk MotoGP nanti di bulan Maret bagus sekali ya, sudah memasuki musim panas. Jadi mantap sekali untuk kita bisa mengadakan balapan tanpa diguyur hujan. Ya, ada beberapa bagian di sisi sebelah kanan tentunya akan dilakukan untuk pengecekan lanjutan untuk perbaikan di sistem drainase. Tapi sejauh ini yang kita lihat bersama-sama untuk sistem drainase sisi beton yang ada di bawah rumput tersebut berfungsi secara normal dari tikungan ke-6, 7 sampai ke-8 yang ada di sini. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-8 menuju ke-9, 10 dan 11 seperti yang kita perhatikan untuk pemerataan di bagian bawah bukit sudah terlihat jelas ya dari hasil pengerjaan sejauh ini. Seperti yang kita ketahui untuk bagian-bagian yang agak rendah dilakukan penimbunan supaya semuanya rata nanti untuk penempatan di bagian pondasi tribun dan sebagainya. Itu juga untuk pengerjaan di bagian jalur yang ada di bukit ini sendiri bisa kita perhatikan bersama-sama. Ya, bukit ini memang luar biasa sekali, view-nya bisa kita lihat ya, keindahan. Apalagi kalau sore hari sunset luar biasa sekali memang di bukit ini ya. Nilai jualnya cukup tinggi tentunya. Nanti akan ada tribun di sini eksklusif yang akan dibuat untuk para penonton untuk melihat dari aksi balapan yang akan kita saksikan bersama-sama.
Oke, di sini kita sudah sampai di awal penerbangan kita ya. Kita bisa lihat tadi untuk aktivitas pengerjaan di sore hari ini masih terus berlanjut untuk pengecoran di bagian pondasi dasar untuk tribun maupun pengerjaan lanjutan di beberapa bagian masih terus berlanjut sampai saat ini. Kita akan terus pantau buat kalian semua. Jadi di akhir bulan ini bisa kita lihat ini sudah tanggal 27 Desember ya. Nanti di bulan Januari semuanya sudah dikerjakan secara menyeluruh, kita akan saksikan bersama-sama. Untuk itu, apabila di narasi yang saya sampaikan kurang pas, mungkin bisa dikoreksi nanti ya. Bisa berkomentar di kolom komentar, kita berdiskusi bersama-sama. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Ya, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita di sore hari ini ya. Kita akan kembali nanti untuk memantau bersama-sama ya, melihat dari situasi dan kondisi untuk perkembangan selanjutnya di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Saya ucapkan ya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.